Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas-emas yang saya hormati, para ukhti yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi agar masuk ke surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala aqidah wa ja'ala qur'ana imamah wa ja'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia bil Pancasila wa undang-undang dasar falsafah wa Sabang sampai Merauke asasah wa negara Indonesia dilanda musibah corona. Bapak Presiden Joko Widodo wa Kiai Ma'ruf Amin ala ladulatin thayyibah amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, para panitia dan peserta lomba yang semoga dirahmati Allah. Dan yang saya hormati hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang Nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Muhammad, sang penyelamat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin di tengah pandemi virus corona. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman bahwasanya wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian semua. Adanya apa saudara? Ummatu yad'una, sekelompok umat, segelombongan umat, yad'una, sekelompok umat yang mengajak. Mengajak apa hadirin? Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Al-Imamul Jalalain mengatakan bahwasanya mengajak kepada kebaikan tersebut adalah mengajak kepada ilal Islam, mengajak kepada agama Islam. Setelah orang tersebut mau untuk diajak kepada agama Islam, terus kita apa saudara? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita ajak orang tersebut untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam. Contohnya apa? Sholat ataupun zakat. Setelah itu apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Setelah orang tersebut mau untuk melakukan kebaikan, baik ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho, kita ajak orang tersebut untuk meninggalkan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah yang akan meraih sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Kata guru saya, wawu di situ adalah wawu bimakna tartib. Yang dimana wawu tartib adalah wawu yang mana pertama kali diucapkan, yang mana pertama kali dituliskan
Dan itulah yang pertama kali harus dilakukan. Dan di situ yang pertama kali diucapkan dan dituliskan adalah yad'una ilal khairi. Jadi yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, yaitu kebaikan untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah orang tersebut masuk kepada agama Islam, maka kita ajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam. Setelah itu kita ajak orang tersebut untuk meninggalkan kemungkaran. Dan mereka itulah yang akan meraih sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dakwah adalah cara kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia sampai di alam keabadian, yaitu akhirat. Hadirin, dakwah ini kata Rasulullah adalah qala Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalikal adhaful iman, rawahul Muslim. Rasul bersabda, barang siapa di antara kalian semua yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, rubahlah dengan apa saudara? Dengan tangan. Ini adalah salah satu tugas daripada orang-orang yang punya kekuasaan, yaitu contohnya pemerintah, mencegah kepada kemungkaran dengan tangan. Ketika dengan tangan kita tidak mampu, maka boleh dengan lisan. Lisan-lisan yang menyejukkan, baik melalui ceramah, nasihat, dan lain sebagainya. Ketika dengan lisan kita tidak mampu, maka boleh cukup dengan hati. Hati kita mengingkari perbuatan tercela tersebut. Dan wadzalikal adhaful iman. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari pernyataan di atas semua mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dakwah mensyiarkan Islam adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah. Lalu bagaimana untuk berdakwah? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah berfirman bahwasanya ajaklah kemana saudara? Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh untuk mengajak kepada jalan Allah, yaitu agama Islam. Dengan apa saudara? Bil hikmah, dengan hikmah. Contohnya apa dengan hikmah? Contohnya Wali Songo berdakwah dengan hikmah, yaitu Wali Songo berdakwah dengan merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Inilah dakwah bil hikmah yang membuat apa saudara? Yang membuat Islam di Nusantara menjadi kuat, khususnya di Jawa sampai sekarang. Dan juga wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus. Contohnya apa? Kita menasihati seseorang ketika ada yang melakukan kesalahan, ataupun nasihat bagus ketika lewat ceramah-ceramah yang ada. Ini semua adalah dakwah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Dan salah satu caranya adalah dengan apa? Hikmah dan dengan nasihat yang bagus. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi saudara, sekarang kita sedang kedatangan tamu yang tak terduga, yang dapat membuat mati setengah kotak, yang membuat miris hati kita semua, yang membuat bingung dokter-dokter yang ada, dan membuat pemerintah harus membuat dan mengatur aturan sedemikian rupa. Apa tamu tersebut saudara? Yaitu virus corona. Semenjak kedatangan virus corona, pengajian dibubarkan, sesuatu yang bersifat bermanfaat ataupun kebaikan akan dibubarkan ketika sesuatu tersebut bersifat mengumpulkan seseorang. Contohnya pengajian. Lalu bagaimana untuk dakwah dengan mau'izatil hasanah, di mana ketika pengajian tidak boleh dilakukan? Jawabannya adalah boleh dakwah bil internet. Dakwah dengan internet. Kita manfaatkan internet untuk berdakwah, yaitu salah satu cara yang bisa dilakukan dengan kita membuat video dakwah, video yang bernuansa islami, bersifat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik bisa lewat video di-upload di channel YouTube, bisa lewat video di-upload di Instagram,
Facebook, ataupun lewat tulisan-tulisan di Google, pesan WhatsApp, status WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu semua adalah cara untuk apa, saudara? Untuk dakwah bil internet di tengah pandemi ini. Hadirin rahimakumullah. Dakwah bisa dilakukan dengan internet. Maka kita harus apa, saudara? Harus berdakwah sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, agar kita semua sebagai umat Nabi Muhammad bisa selamat baik di dunia sampai di alam keabadian, yaitu akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat ini adalah sebaik-baik alam keabadian. Hadirin rahimakumullah. Jadi dakwah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, bersifat umum. Bukan hanya untuk kiai, gus, ajengan, romo, ataupun lain sebagainya. Akan tetapi dakwah diwajibkan menyeluruh untuk nelayan, untuk pengemis, untuk pedagang, dan lain sebagainya. Seluruhnya diwajibkan oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Jadi dakwah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Dan bisa dilakukan dengan apa? Dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Untuk apa? Agar bisa untuk mengajak kepada kebaikannya pun dengan sejuk. Hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada para hadirin semua. Untuk apa, saudara? Untuk tidak lupa sholat 5 waktu. Dan tidak lupa untuk mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misal ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.